Kehadapan Guru Agung kita semua dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, penghulu pesantren ketahanan nasional. Ila hadrati syekhina wa mursyidina murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manaqib pada malam ini Ibu Hajjah Martinah dari Hong Kong ya. Kita doakan beliau sekeluarga semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah melimpahkan keberkahan untuk Ibu Hajjah Wastinah sekeluarga. Keberkahan segalanya semuanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Terima kasih. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam ini izinkan saya mengulas sedikit tentang tema yang sangat sentral dan sering dibicarakan pada bulan Rajab, yaitu tentang sholat. Sholat ini merupakan sendi yang kalau kita baca dalam satu hadis sahih akan menjadi sendi terakhir, simpul terakhir dari simpul-simpul Islam yang ada. Dalam satu hadis disebutkan, Latun qadhanna ural islami urwatan urwatan. Wa kullaman taqadat urwatun tashabbath an-nasu billati taliha. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Sendi-sendi Islam itu akan roboh, akan berjatuhan satu demi satu. Ketika satu simpul, satu sendi itu roboh, maka manusia akan berpegangan kepada sendi berikutnya. Sendi yang satu roboh, dia akan berpegang pada sendi berikutnya. Yang ini roboh, dia berpegang lagi kepada sendi berikutnya. Fa'awaluhunna naqdhan al-hukmu. Yang pertama kali akan runtuh dari sendi Islam, dari simpul Islam, al-hukmu adalah hukum. Sebagian mengatakan al-hukmu adalah sistem pemerintahan. Ya. Sebagian mengartikan al-hukmu adalah kebijaksanaan Islam. Wa akhiruhunna, dan yang paling akhir dari sendi Islam yang akan roboh, as-salatu adalah salat. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Salat ini menjadi indikator yang membedakan antara seseorang yang beriman dengan seorang yang kufur atau orang kafir. Dalam hadis sahih kita bisa menemukan bahwa pembeda antara orang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Orang yang tidak beriman bisa jadi pakai peci, pakai gamis seperti orang yang beriman. Berkata-kata manis, berperilaku perilaku yang luhur, ya.
Kan semua bisa diduplikasi yang begitu. Berbicara dengan kata-kata yang bijak. Ya. Lalu bagaimana kita membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, orang yang kafir itu? As-salat. Salatlah yang membedakannya. Jadi ketika orang yang mengatakan beriman lalu tidak salat, ya gimana membedakan dengan orang yang tidak beriman? Begitu. Nah, salat ini ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah, tidak melalui malak Jibril. Langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah. Langsung Rasulullah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya ya, pada peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah kejadian yang kalau kita telaah lebih dalam, kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan titik di mana ajaran Islam itu menjadi bersifat mondial, bersifat mendunia, bersifat alamiah. Kapan itu? Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj ini, yang sering kita dengar dari para kiai, para guru kita semua, tuan-tuan guru kita semua, para ustadz, para ajengan, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimami salat yang makmumnya di belakang adalah para nabi dan rasul, 124 nabi dan rasul, dan para malaikat. Di Tarhim itu kan biasa dibacakan wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu ma fis samai wa antal imam. Wa taqaddamta kemudian engkau maju ke depan. Muhammad maju ke depan. Nabi kita maju ke depan. Ya. Artinya mengimami. Fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Maka sholatlah seluruh penduduk langit itu wa antal imam dan engkau menjadi imamnya. Bayangkan, ini menjadi penanda bagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi berkarakter mendunia. Yang diimami oleh beliau itu adalah para nabi dan rasul yang sebaran geografisnya itu dari berbagai penjuru dunia. Luar biasa. Kita bisa menyaksikan betapa perjalanan Isra Mi'raj ini yang kalau kita sekali lagi kita boleh katakan bahwa ajaran Islam pertama kali bersifat mendunia itu justru ketika perintah sholat itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempo hari ketika kita manakiban di Sinarasa, Guru Agung kita semua menjelaskan sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan baru akan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu maju ke depan, lalu yang lainnya berbaris di belakang, para nabi, rasul, dan malaikat menjadi makmumnya, beliau menjadi imamnya. Pertanyaannya itu sholat apa itu? Kan belum ada perintah sholatnya juga. Inilah yang dalam thariqah kita oleh guru kita dijelaskan, itulah sholat sunnah yang biasa kita lakukan di bulan Rajab. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga dapat cerita ini, dapat penjelasan ini bahwa Rasulullah mengimami para nabi dan rasul itu sejak kecil. Sejak saya mengerti penjelasan ustadz-ustadz di kampung, ya, di tempat di Langgar, di surau tempat saya ngaji, sudah pernah kisah ini. Ya baru sadar bahwa sholat yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad sebelum I'raj itu, ya dari guru agung kita semua, bahwa itu adalah sholat yang biasa kita lakukan, sholat sunnah roja. Nah, luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Guru agung kita sudah membimbingkan, mencontohkan, menjelaskan dengan sangat terang benderang tentang sholat yang dilakukan Rasulullah ini. Baik, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah, mari kita geser sedikit. Sholat yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang boleh kita sebut menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena boleh jadi sholat saya dengan Bunda Haya itu sama rakaatnya subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Gerakannya sama, bacaannya sama, tetapi bagaimana saya dengan Bunda Haya mengalami pelaksanaan sholat itu berbeda-beda. Mari kita sadari ini, ya. Pengalaman kita masing-masing pada saat sholat itu bisa berbeda-beda. Tergantung pada apa? Tergantung pada pemaknaan masing-masing terhadap sholat yang dilakukan. Tergantung pada orientasi masing-masing terhadap sholat yang dilakukan. Nah, kita di dalam thariqah kita disamakan pada satu titik, pada satu frekuensi, di mana semua kita, murid-murid guru agung kita semua, ada pada posisi yang sama. Apa? Ketika instrumen zikir khofi on di dalam hati kita, pada saat sholat, pada titik itulah kita memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat on itu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tadi yang saya sebutkan tergantung orientasinya, kan orang sholat itu boleh jadi hanya sekedar untuk menipu orang lain. Ya, ada pencuri, ada tukang jambret, dikejar sama orang-orang, oh, sekampung ngejar-ngejar, lari dia masuk ke dalam masjid, lalu dia tiba-tiba sholat tanpa wudhu dan sebagainya. Orang bisa tertipu dengan kemana orang itu tadi larinya kok ke sini nggak ada. Mungkin masuk masjid, dia sedang sholat. Oh nggak mungkin dia sedang sholat bos. Mungkin bukan itu, masa ada penjamret kok sholat. Itu sholat yang menipu orang lain. Sholat yang dilakukan demi menipu orang lain. Wah, kalau kita mau ekstrim, kalau sholat kita hanya yang dohir saja juga itu kan hanya nipu orang lain saja. Kita hanya dikesani, hanya di apa namanya di branding oleh orang lain. Oh, sholatnya bagus, berjamaah terus di masjid terus, soleh banget gitu ya. Padahal hatinya meliar kemana-mana. Sholat dohirnya saja di masjid, tapi hatinya ke sana kemari. Nggak jelas, nggak tahu di mana. Allahu Akbar. Kita dipertemukan dengan sosok yang membuat hati kita bergabung dengan fisik kita, dengan dohir kita pada saat kita melaksanakan sholat. Ya Allah. Nah, kita berharap sholat ini tak hanya sekedar, apa istilahnya, kewajiban saja. Kan dalam level pelaksanaan sholat itu, ada sholat yang sholatul abid, sholatnya hamba sahaya, sholatnya para tawanan. Mereka melakukan sholat karena takut disiksa oleh Allah. Atau sholat yang transaksional, yang karena sholat itu berharap mendapatkan surganya Allah semata-mata. Jadi dia sholat, kenapa kamu sholat? Karena pengen masuk surga. Itu level yang kedua. Level berikutnya disebut bagaimana sholatul muhibbin. Dia merasakan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Bukannya sekedar kewajiban. Bukannya sekedar mencari-cari cuan dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidupnya. Dia menjadikan sholat sebagai ruang komunikasi transendental dengan Allah. Asik masuk dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Sehingga sholatnya nikmat, tenang, nggak gerasa gerusu. Duh, Rasulullah udah bilang itu para pencuri sholat. Siapa yang para pencuri sholat itu? Mereka yang sholatnya tidak memenuhi hak-hak bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam sholat.
Para sahabat sering mengatakan rukujud. Tahu rukujud nggak? Rukujud itu ruku dengan sujud disatukan. Saking rusuhnya, saking cepatnya, saking terburu-burunya mau kemana ya Allah? Kita mau bertemu dengan kekasih kita yang mulia. Zat yang kita mohonkan ampunannya. Zat yang kita mohonkan melimpah pertolongannya kepada kita. Lalu pada saat kita akan menghadap kok buru-buru amat gitu. Mau kemana? Mau kemana? Bukankah hidup kita itu hanya menunggu sholat dan disolatkan? Ya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Ya, kita menunggu sholat. Ini yang ASN, yang pegawai negeri. Itu pekerjaan kedua. Pekerjaan pertama adalah menunggu sholat. Tadi Isa kita kerjakan. Kita menunggu apa? Menunggu subuh. Di sela-sela menunggu subuh kita hadir di manakiban. Ya, kita hadir di majelis ilmu. Ya, majelis khataman. Baca Quran. Baca buku. Ya, menunggu apa? Menunggu subuh. Yang tentara. Ya, menunggu jadwal ke kantor. Jadwal piket malam. Korve malam. Dan lain sebagainya. Menunggu sholat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan menunggu disolatkan. Menunggu disolatkan. Giliran disolatkan. Kan begitu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Ya, mari. Bagaimana sholat yang kita lakukan itu memiliki efek, memiliki asar, memiliki pengaruh untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekeliling kita, kemanusiaan, dan untuk peradaban dunia. Wih, keren. Dari sholat yang kita lakukan tetapi punya pengaruh besar terhadap peradaban dunia yang selalu digaungkan, didengungkan, diglorifikasi oleh guru agung kita semua. Abah itu sangat visioner, sangat futuristik. Bagaimana dari kaki Gunung Sawal di kampung yang jauh dari keramaian kota, tapi beliau mengikrarkan, mendeklarasikan, memproklamirkan tentang bagaimana kita menjadi bagian terbesar di dalam peradaban dunia. Masya Allah, tabarakallah. Di mana kita mulai? Dari salat. Karena salat adalah titik kulminasi pertama bagaimana ajaran Islam itu mendunia, ya, bersifat mondial, bersifat internasionalisasi. Wah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Mari kita terus menikmati bagaimana bimbingan guru kita semua supaya setiap sholat yang kita lakukan hadir dohir dan batin di dalam pekerjaan itu, dalam sholat itu, dan setelah itu membentuk perilaku kita, membentuk attitude kita, membentuk akhlak kita yang bermanfaat untuk sekeliling kita semua. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, dan untuk peradaban dunia. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa yakum ajma'in wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.